Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi teman-teman mahasiswa yang melihat video ini. Pada kali ini kita akan bersama-sama melihat mengenai program yang dibuat oleh Badan Pengurus Harian Senat yang terdiri atas saya, Ketua, ada saya, Ketua Anda Saputra, dan ada sekretaris kita, ada Lukas Lase. Ya, ada juga bendahara kita, Ko Aldi Darmawan. Ya, rekan-rekan yang menonton video ini, pada kesempatan kali ini kita akan melihat ya bagaimana program yang akan dirancang selama 2 semester ini, yang akan sama-sama juga kita laksanakan bersama-sama. Memang tujuan pemaparan dan sosialisasi program ini supaya kita sama-sama bisa memaknai dan enjoy, serta banyak nilai yang kita sama-sama bisa mengerti gitu, setiap program yang kita lakukan. Teman-teman, sebelum kita memaparkan program, memang program ini dilandaskan dalam suatu konteks berpikir gitu. Jadi kami, teman-teman Senat, berpikir bahwa khususnya semester ini setelah masa pandemi ini tuh begitu banyak berubah gitu. Kami banyak berefleksi mengenai banyak perubahan, khususnya ketua kita Ibu Kaselia melihat bahwa seharusnya kita hamba Tuhan itu tidak tenggelam dalam gelombang ini, tapi tetap berselancar di tengah gelombang ini. Jadi kami berpikir mahasiswa pun seharusnya begitu gitu loh. Kampus juga tetap dan terus mencari cara-cara yang baru. Kami rasa Senat Mahasiswa pun juga harus seperti itu. Jadi kami rindu membuat sebuah profil dalam visi kita ya. Jadi mahasiswa, profil yang kita akan sama-sama tuju itu menjadi mahasiswa yang kritis, kreatif, berkehidupan spiritual yang sejati dan relevan. Maka dari visi ini, setiap bidang-bidang akan berusaha menggapai itu dalam setiap program-program yang dibuat. Jadi teman-teman, kita rindu ya, di tengah-tengah masa ini kita tetap bisa menjadi mahasiswa yang kritis, kreatif, berkehidupan spiritual yang sejati, dan tetap bisa relevan. Maka dari itu, memang fungsi dari, kalau dikaitkan dengan Badan Pengurus Harian ini, memang kami melihat visi yang lebih besar. Visi yang lebih besar dan fungsi dari Badan Pengurus Harian itu bisa mengkoordinir dari setiap bidang untuk mencapai visi besar kita ini. Teman-teman, pada hari ini akan ada 3 program yang coba kami akan paparkan yang langsung terkait dengan interaksi mahasiswa, yang saya rasa teman-teman bisa simak dengan baik. Program pertama akan dijelaskan oleh saya, program kedua akan dijelaskan oleh Ko Aldi, dan program ketiga itu akan dijelaskan oleh Lukas. Ya, pertama, program yang dirancang oleh Badan Pengurus Harian itu adalah Sarasehan. Apa itu Sarasehan? Jadi Sarasehan itu merupakan program yang sebenarnya kita telah lakukan itu tahun lalu ya, tapi dalam bentuk fisik, yang memang tujuannya itu mengadakan pertemuan antara dosen dengan mahasiswa untuk membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan akademik maupun kehidupan berasrama gitu. Jadi memang Sarasehan ini dibuat sebagai wadah dialog antara mahasiswa dan dosen, dosen dengan mahasiswa. Jadi memang tujuan dari Sarasehan itu adalah membuka dialog antara dosen dengan mahasiswa. Jadi kami melihat memang butuh ruang seperti ini supaya perspektif dari mahasiswa dapat diketahui dari sudut pandang dosen, dan mahasiswa pun dapat melihat perspektif langsung dari dosen. Kami rasa ini akan tetap dipertahankan dan akan dilakukan terus. Khusus semester ini akan dilakukan sekali. Nanti untuk waktunya kita akan publikasi ya mengenai waktu. Tapi kami rasa kami merancangkan pertemuan ini dilakukan oleh semua mahasiswa. Dalam konteks sekarang ini itu melalui via Zoom, karena memang kita nggak bisa ketemu. Nah, mungkin teman-teman dalam konteks ini bisa banyak memberikan masukan mengenai proses pembelajaran yang baru ini, teman-teman yang di rumah maupun di asrama ya. Saya rasa kita akan banyak interaksi yang baik dalam Sarasehan ini. Mungkin begitu saja untuk pemaparan Sarasehan.
kita akan melihat lagi program kedua dari BPH ya, Badan Pengurus Harian, yang akan dipaparkan oleh Ko Aldi. Oke, kalau tadi Saresehan itu adalah wadah antara mahasiswa dengan dosen. Nah, di sini ada satu program yang kita namakan ini adalah Ruang Inspirasi Mahasiswa. Jadi, kenapa program ini ada? Karena kami melihat bahwa untuk seseorang bisa bertumbuh secara rohani, itu tidak bisa dia bertumbuh seorang diri. Untuk bertumbuh secara spiritual, pasti dia membutuhkan orang lain. Nah, di dalam ruang inspirasi mahasiswa ini, kita memang menyoroti seperti namanya gitu, inspirasi. Jadi tujuannya adalah menginspirasi teman-teman yang mengikuti ruang inspirasi ini. Jadi kita berharap bahwa setiap individu ini bertumbuh secara spiritual melalui sharing kesaksian dan pengalaman gitu dari teman-teman yang akan men-sharingkan ini. Jadi sebenarnya ini bukan seperti ruang kuliah gitu yang memaparkan pemaparan teologis, makalah dan sebagainya. Tapi di sini ruang inspirasi adalah ruang di mana sebenarnya berbagi nilai-nilai kehidupan bersama dengan Tuhan, bahkan bisa berbagi, memang tidak hanya dibatasi oleh teman-teman mahasiswa STH dan MDiv saja, tapi di ruang inspirasi ini kita juga bisa mendengar juga telah ingin dia sharingkan seperti itu. Nah, kira-kira gambaran ruang inspirasi adalah seperti itu. Nah, nanti ada program ketiga yang akan disampaikan oleh Lukas ya. Baik, untuk yang program ketiga ini, jadi selain daripada melihat, jadi BPH itu selain daripada memberikan wadah begitu untuk bisa ada komunikasi antara mahasiswa dengan dosen dan juga membangun pengalaman dan berbagi pengalaman antar mahasiswa, BPH juga Badan Pekerja Harian ini juga memikirkan bagaimana regenerasi kepengurusan Senat Mahasiswa untuk tahun mendatang gitu. Terusnya kalau di tahun sekarang ya tentunya regenerasi untuk periode tahun 2021 tahun 2022. Jadi di dalam memikirkan kenapa perlu adanya regenerasi, karena yang pertama bahwa mahasiswa yang sedang menjabat saat ini adalah mahasiswa yang terdiri dari tingkat 3 dan tingkat 4 dan tingkat 4 STH sarjana teologi, dan tingkat 2 dan tingkat 3 MDiv Magister Divinity. Jadi nah teman-teman kalau bisa diperhatikan ya tingkat 4 ini tidak lama lagi akan menjalani praktek 1 tahun di ladang praktek pelayanan, dan bahkan itu juga bersamaan dengan teman-teman yang MDiv tingkat 3. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa tongkat estafet kepengurusan Senat Mahasiswa ini perlu dilanjutkan karena menjadi suatu kepengurusan yang memimpin mahasiswa, dan mahasiswa itu mempunyai wadah yang juga menjadi komunikasi, membangun jembatan komunikasi antara mahasiswa dengan dosen. Dan itu merupakan bagian yang penting juga untuk tetap dipertahankan. Nah, oleh karena itu, selain daripada pertimbangan untuk melanjutkan tongkat estafet itu, kami juga melihat bahwa kepengurusan Senat Mahasiswa ini merupakan suatu wadah, suatu
bagian yang diberikan kepada mahasiswa untuk di sana teman-teman ini bisa dibentuk di dalam kepemimpinan begitu. Jadi bagaimana belajar untuk dapat memimpin teman-teman mahasiswa lainnya. Jadi ya tetapi meskipun menjadi seorang pemimpin di dalam yang mewakili teman-teman mahasiswa di dalam kepengurusan senat mahasiswa itu bukan menjadi bahwa kita lebih tinggi dari mahasiswa. Tapi memang secara jabatan mungkin kita lebih tinggi, tetapi pada umumnya kita menjadi perwakilan dari mahasiswa untuk dapat menyampaikan, untuk dapat menuangkan kira-kira apa kerinduan yang ingin teman-teman mahasiswa juga bisa lakukan, bisa dapatkan untuk dijalani selama pembentukan mereka di STT Amanat Agung gitu. Nah, oleh karena itu hal yang melatar belakangi bagaimana kami melihat regenerasi kepengurusan senat mahasiswa ini perlu ada. Nah, oleh karena itu, biasanya regenerasi kepengurusan senat mahasiswa ini akan dilakukan pada bulan Januari hingga bulan Mei pada tahun depan begitu. Jadi nanti pelaksanaannya pada tahun periode kepengurusan senat mahasiswa tahun ini akan dilaksanakan pada Januari hingga Mei tahun 2021. Nah, itu kenapa dimulai dari Januari? Karena kami juga melihat bahwa tidak mudah untuk bisa memberikan seleksi kepada teman-teman yang akan menjabat begitu. Karena di dalam jabatan yang dipegang nanti, senat mahasiswa juga menjadi suatu jabatan yang perlu dipertanggungjawabkan, bukan hanya berdasarkan tanggung jawab tugasnya, tapi bagaimana karakter juga, dan juga bagaimana melihat bahwa kemampuan untuk bisa memimpin teman-teman untuk bisa terbangun di sana. Oleh karena itu kami juga memutuskan untuk perlu adanya seleksi. Dan di dalam seleksi itu kami tidak hanya melihat dan mengangkat suara sepihak begitu dari pihak pengurus senat mahasiswa, tetapi juga kami menyertakan seluruh mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa baik sarjana teologi, Magister Divinity, Magister Ministry maupun Magister Teologi itu akan juga terlibat di dalam memberikan nama begitu untuk kira-kira siapa yang mereka melihat bahwa ini adalah orang-orang yang dipilih yang dapat memimpin untuk di dalam kepengurusan senat tahun berikutnya. Nah, oleh karena itu regenerasi ini akan dilakukan selama 5 bulan, tetapi tidak secara setiap hari akan dilakukan, tetapi akan ada progres yang terus meningkat gitu dan terus berjalan hingga pada nanti pada akhir semester genap itu akan ada pelantikan kepengurusan senat mahasiswa yang baru dengan anggota yang baru. Nah, itulah kami melihat bagaimana regenerasi kepengurusan senat mahasiswa ini sangat penting untuk diadakan karena ini juga akan bagaimana mempengaruhi kelanjutan dari tongkat estafet yang sudah dibangun oleh senat mahasiswa sebelumnya, bagaimana setiap program yang dijalankan itu akan juga dilanjutkan kepada teman-teman senat berikutnya. Nah, oleh karena itu kami mempertimbangkan bahwa regenerasi kepengurusan senat mahasiswa ini sangat penting untuk kita bisa adakan. Mungkin itu saja dari saya. Oke, thank you untuk Ko Aldi dan Lukas ya yang sudah memaparkan juga mengenai 3 program kita semua ini. Kita akan sama-sama berdiskusi deh mengenai 3 program yang telah kita paparkan. Apakah teman-teman mau tambahkan sesuatu atau mau saling berdialog juga boleh ya. Mungkin Ko Aldi atau Lukas ingin menambahkan atau mendialogkan 3 program kita ini untuk teman-teman mahasiswa tahu semua. Ya, mungkin saya mau share sedikit saja tentang pertemuan waktu tahun lalu antara dosen dengan mahasiswa. Atau kalau dulu kan namanya belum disebut Sarasehan ya. Dulu itu baru hanya namanya pertemuan dosen dan mahasiswa. Saya sendiri melihat bahwa ini adalah program yang baik dan sangat diperlukan gitu. Karena sebenarnya ketika setelah pertemuan ini diadakan, saya sendiri bisa melihat bahwa kita antara dosen dengan mahasiswa itu bisa menyatukan persepsi kita gitu dan menyatukan arah kita.
Jadi mahasiswa tidak lagi bertanya-tanya kenapa kebijakan dosen seperti ini dan sebagainya. Karena di situ pun dosen bisa ada ruang untuk bisa menceritakan gitu apa latar belakangnya dan sebagainya terkait dengan kehidupan kita di asrama dan juga akademik dan sebagainya. Lalu ini juga menjadi feedback yang baik buat dosen. Karena dosen juga bisa mendengar langsung dari setiap kita mahasiswa bagaimana sebenarnya kehidupan kita di asrama begitu. Seringkali kan mungkin dosen hanya mendengar dari Bapak Ibu asrama, tapi dalam pertemuan ini mereka bisa mendengar sendiri dari kami gitu. Dan mungkin juga kemarin tuh ada beberapa juga yang menceritakan keluh kesahnya dan juga menceritakan apresiasinya bagaimana dosen dengan gigih dan penuh perjuangan membimbing kita, menyediakan berbagai fasilitas bagi kita di tempat ini. Kira-kira itu saja yang bisa saya tambahkan. Thank you. Oke, thank you, Waldi. Kalau Lukas mungkin ada yang mau didialogkan atau bisa kita sama-sama diskusikan. Ya, kalau dari saya, mungkin melihat juga bagaimana ruang inspirasi itu ada ya. Jadi memang seringkali ya kebanyakan kalau kita di kampus atau di dalam pertemuan sehari-hari, kita kan sering kali juga berdialog dan membagikan pengalaman. Dan seringkali kita merasa bahwa, saya sendiri begitu ya, merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat baik, yang saya bisa dapatkan, saya bisa dengarkan dari pengalaman seseorang. Dan tampaknya ya bagaimana itu ruang inspirasi yang ada ini menjawab sesuatu begitu ya. Jadi saya merasa ini merupakan bagian di mana kita punya wawasan yang semakin diperluas begitu. Jadi tidak hanya kita sekedar seringkali ya pada umumnya mungkin kita melihat dari satu sudut pandang saja begitu ya, dari diri kita atau mungkin hanya dari orang sahabat kita, orang terdekat kita, tetapi bagaimana kita bisa belajar mendengarkan orang lain yang membagikan pengalaman yang mungkin di sana kita juga bisa berdiskusi dan berdialog yang pada akhirnya membangun pemahaman kita yang terintegrasi dengan pemahaman teologi tentunya. Nah, itu yang saya pikir sangat penting dan seharusnya ini menjadi bagian ruang inspirasi ini menjadi bagian yang dinanti-nantikan juga begitu. Karena di sana kita bisa sharing mengenai pengalaman yang bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita. Itu sih dari saya. Oke, thank you, Lukas. Sangat menarik ya, teman-teman. Kami melihat bahwa ada dua program yang cukup baru memang. Ada Sarasehan dan ada Ruang Inspirasi. Saya memang cukup menotis bahwa ruang inspirasi ini ya, ruang inspirasi memang kata yang baru yang mungkin teman-teman lihat, dengar. Kami berusaha sebenarnya ingin membangun sebenarnya suasana budaya saling berbagi itu. Saling terbuka, saling mengasah, mencoba melihat teman-teman dalam kekuatannya masing-masing dan kita belajar dari kekuatan itu gitu. Kami rindu memang nuansa seperti ini akan terbangun. Salah satunya memang untuk mencapainya melalui ruang inspirasi ini. Bahkan kami sempat memikirkan ya, ruang inspirasi ini bukan hanya STH MDiv yang jadi pembicaranya gitu. Bisa nanti teman-teman kakak-kakak dari MTH, MIN, bahkan sertifikat itu bisa sharing. Jadi ini juga menjadi sebuah wadah bounding untuk komunitas yang besar. Nantikan ya teman-teman untuk program ruang inspirasi ini. Dengan ada satu hal yang saya mau notice mengenai demokrasi mahasiswa ini ya, pesta demokrasi mahasiswa, yaitu regenerasi kepengurusan Senat. Jadi teman-teman, kepengurusan kali ini memang berbeda dengan tahun yang lalu ya. Kalau tahun yang lalu yang hanya bisa memilih itu teman-teman STH dan MDiv, kali ini memang semua mahasiswa STT Amanat Agung dari tingkat 1 sampai 4 mempunyai hak suara yang sama untuk bisa memilih teman-teman STH dan MDiv saja ya, tapi STH dan MDiv saja yang akan dipilih, serta memang MIN dan MTH akan ada perwakilan yang mungkin akan langsung dipilih oleh setiap kaprodinya ya. Tapi kita akan coba lihat ya regulasinya bagaimana. Tapi memang teman-teman yang hanya
dipilih itu STH dan MDiv melihat konteks teman-teman yang berasrama, yang langsung tinggal di sini dan bisa langsung berkoordinasi. Itu memang mempertimbangkan hal tersebut. Jadi memang kali ini semua teman-teman bisa akan memilih siapa yang menjadi kandidat STH, kandidat Senat yang akan menjabat untuk periode selanjutnya. Ya, mungkin cukup ya untuk pemaparan ketiga program kita ini. Saya rasa ini merupakan program yang sangat baik untuk kita bisa sama-sama ikuti ya, dengan bisa memaknai semua program kita yang akan kita lakukan. Teman-teman, memang Senat berusaha memikirkan ya, dari sebelum merancang program ini kita memikirkan dengan hati-hati, memikirkan dengan sangat banyak pertimbangan mengenai program apa yang relevan untuk masa yang begitu berubah ini gitu. Dan kami rasa kami berusaha dengan sebaik mungkin supaya teman-teman bisa dibentuk bersama-sama, kita juga dibentuk menjadi mahasiswa yang tetap kritis, kreatif, dan punya kehidupan spiritualitas yang sejati dan relevan. Teman-teman, memang teman-teman akan melihat banyak program yang dipaparkan, tapi kami sekali lagi ingin mengatakan bahwa program itu hanya sedikit kegiatan dari Senat, tapi fungsi Senat itu lebih besar sebenarnya dari program-program itu gitu. Kami berusaha menjadi wadah teman-teman, mendukung teman-teman semua untuk bisa berkembang ya, baik secara soft skill, akademik maupun spiritualitas. Jadi kami berpikir bahwa kesuksesan Senat bukan karena kesuksesan teman-teman semua, setiap bidang maupun BPH, tapi kesuksesan kita semua gitu, keterlibatan semua mahasiswa. Karena memang Senat bukan hanya teman-teman pengurus, tapi Senat sebenarnya adalah kita. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman BPH ya, ada Pak Ali selaku bendahara dan Lukas selaku sekretaris. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya rasa banyak keterbatasan ya melalui video ini. Kalau ada